Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jari-Jari Guru. Pada video kali ini aku mau membahas tips gimana caranya mengerjakan soal TPS kuantitatif yang materi perbandingan senilai dan tak senilai di UTBK SBMPTN tahun 2020. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar dengan soal perbandingan senilai maupun tak senilai, tapi masih banyak juga yang masih bingung ini gimana cara ngerjakannya. Apakah ini perbandingan senilai ataukah ini masuk perbandingan tak senilai. Nah, di sini saya mau menunjukkan perbedaannya, definisinya juga, apa itu perbandingan senilai dan apa itu tak senilai. Jadi dari situ nanti kita akan belajar kira-kira ciri-ciri dari perbandingan senilai dan tak senilai itu apa. Terus bedanya itu apa dan cara ngerjakannya gimana. Nah, di video ini akan saya bahas secara tuntas. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua komponen, di mana jika komponen yang pertama naik atau bertambah, maka komponen kedua juga akan naik atau bertambah. Oke, jadi yang namanya perbandingan ya, pasti dia akan membandingkan dua hal. Oke, dua hal di sini adalah dua komponen ini, dimana jika komponen pertamanya naik, jadi jika komponen yang pertama naik, itu komponen yang kedua dia juga akan naik gitu. Jadi sama-sama naik. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan komponen yang pertama turun atau berkurang, maka komponen yang kedua juga akan turun pun juga akan berkurang. Itu salah satu ciri-ciri yang paling kelihatan dari perbandingan senilai ini. Oke, selanjutnya, nah misalkan ini adalah contoh komponen-komponen yang sering muncul ya di soal. Ini yang paling umum banget yang sering muncul di soal. Oke, jadi komponen pertama itu ini saya misalkan itu jarak tempuh. Komponen yang kedua itu bensin yang dibutuhkan atau BBM yang dibutuhkan. Jadi logikanya itu kalau seandainya sebuah mobil itu menempuh jarak sejauh 10 km. Oke, bensin yang dibutuhkan itu katakanlah misalkan 5 liter. 5 liter. Seandainya mobil itu menempuh jarak 20 km misalkan. Kalau mobil itu menempuh jarak 10 km aja 5 liter, membutuhkan BBM itu 5 liter. Terus kalau dia menempuh jarak 20 km, kira-kira berapa? Ya kira-kira ya ini dua kalinya gitu kan. Kalau 10 kilo aja butuh 5 liter, kalau 20 ya otomatis dia butuh 10 liter itu. Ini yang contoh paling gampangnya aja itu. Terus ini komponen pertama, jumlah hewan ternak dengan banyak pakan yang dibutuhkan gitu. Misalkan seorang peternak kambing, misalkan dia ternak kambing sebanyak 4 ekor. Dia membutuhkan pakan kambing itu apa ya? Rumput, misalkan satu karung gitu. Kalau 4 ekor satu karung. Nah, misalkan 6 ekor. 6 ekor berapa? Nah, ini nanti yang akan kita cari, yang akan kita tentukan gitu. Kalau 4 ekor itu satu karung, kalau 6 ekor berapa? Otomatis kan dia bertambah. Gitu kan. Jadi kalau yang komponen yang pertama naik ya dari 4 ke 6, maka ini juga nanti juga akan naik. Enggak cuma satu karung tapi satu lebih, satu karung atau mungkin dua karung atau lebih itu. Dan ini juga akan naik gitu. Ini yang dimaksud dengan komponen pertama naik, komponen kedua juga ikut naik atau bertambah. Terus jarak tempuh dan waktu tempuh. Jarak tempuhnya misalkan itu 10 km. Maka waktu tempuhnya itu misalkan kalau 10 km itu 30 menit gitu. Terus kalau misalkan ini menempuh jarak 5 km,
berapa gitu kan, ini gitu pertanyaannya. Nah, oke, ini tadi kan kita sudah mengenal komponen satu dan komponen 2 dan ini contoh sederhananya gitu. Terus kira-kira trik untuk menjawabnya ini gimana gitu. Oke, ini dia tips untuk perbandingan senilai. Tips perbandingan senilai itu kalikan silang. Oke, ini untuk tips perbandingan senilai itu kalikan silang. Ingat, kalikan silang untuk perbandingan senilai. Jadi kalau ada komponen 1 dan komponen 2, kalau seandainya komponen satunya itu naik dan komponen 2-nya naik ataupun sebaliknya, maka kalikan silang gitu. Itu termasuk perbandingan senilai. Gimana maksudnya kalikan silang itu gimana? Oke, di sini saya misalkan komponen 1 yang tadi itu misalkan jarak tempuh. Terus komponen 2 bensin atau BBM yang dibutuhkan. Seandainya ini kalau komponen satunya kan jarak tempuh, kalau jarak tempuhnya itu naik, oke, atau bertambah, maka bensin yang dibutuhkan pun juga akan bertambah. Seperti yang tadi itu, kalau seandainya 10 km itu membutuhkan bensin sebanyak berapa tadi itu, 5 liter gitu, 5 liter. Terus kalau 20 km itu membutuhkan berapa gitu, ini itu oke. Ini untuk A, B, X, Y nya ini pemisalan ya. Biasanya nanti kita yang mau ditentukan itu kita memisalkannya menggunakan X gitu misalkan. Oke, jadi yang dimaksud dengan kalikan silang itu adalah komponen A di sini kalikan dengan yang ada di sini. Terus komponen B itu dikalikan dengan yang ada di sini. Gitu. Ini yang dimaksud dengan perkalian silang. Jadinya nanti itu adalah AY itu sama dengan BX. Ya, karena ini dikalikan silang maka AY sama dengan BX atau BX sama dengan AY itu sama aja. Itu. Jadi ini adalah kunci atau tips untuk perbandingan senilai. Kalikan silang. Oke. Kalikan silang. Mungkin biar lebih paham kita ke contoh soal. Oke, di sini saya punya contoh soalnya ini tentang peternak ya. Peternak membutuhkan pakan sebanyak 10 kg untuk 200 ekor ayam. Berapa kilogram pakan yang dibutuhkan jika ayam yang dimiliki peternak ditambah sebanyak 60 ekor. Nah, ini mungkin kalimatnya agak menjebak ya. Berapa kilogram pakan yang dibutuhkan jika ayam yang dimiliki peternak ditambah sebanyak ya. Jadi bukan sebanyak aja, tapi ini ada kata ditambah. Berarti kalau ditambah berarti berapa ekor ayam yang dimiliki oleh peternak? 260 ya, bukan 60 saja itu. Berarti di sini saya punya komponen 1. Oke, komponen 1 dan saya punya komponen 2. Oke. Untuk komponen satunya ini bebas bisa pakannya maupun jumlah ayamnya. Misalkan di sini aku pakannya nih 10 kg. 10 kg itu untuk 200 ekor atau 200 ayam. Oke, terus yang ditanyakan ini ya ini berapa kilogram gitu kan? X kilogram. X kilogram ini untuk 260 ayam. Oke, nah jadi ini kalikan silang aja nih, kalikan silang. Itu berarti, nah biar lebih gampang nih, biasanya banyak yang bingung juga. Yang kita cari nih, ini kan X ya nih kan. Ini kan dikalikan silang. Ini taruh sebelah kiri. Jadi maksudnya itu ini menjadi 200X itu sama dengan 10 kali 260. Berarti ini 10 dikali 260. Oke, ini nolnya ada 2 ya, dicoret bisa coret. Ini 1 2 bisa. Berarti ini menjadi 2X sama dengan 26. Ini 2 bisa dicoret dengan ini 13. Berarti X nya itu ketemu 13. Nah, X tadi itu apa? X itu adalah
pakannya, berarti ini satuannya kilogram. Berarti dari sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi kalau ayamnya itu sebanyak 260 ekor, berarti pakannya yang dibutuhkan itu sebanyak 13 kilogram. Oke, ini ya. Jadi untuk dari soal kita rubah ke sini komponen 1 dan komponen 2. Kalau 10 200, kalau 260 berapa gitu. Ini juga bisa dibolak-balik nih. Jadi misalkan itu kalau 200 itu membutuhkan 10. Terus kalau 260 itu membutuhkan berapa gitu. Jadi ini juga bisa aja dikalikan silang. Nanti hasilnya pun juga sama. Ini kalau dikalikan silang ya berarti menjadi 200x sama dengan 260 dikali 10 gitu. Sama aja toh kayak ini. Oke, itu ya untuk perbandingan senilai. Kalikan silang, kuncinya kalikan silang. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini untuk perbandingan tak senilai. Apa perbandingan tak senilai itu? Perbandingan tak senilai itu adalah perbandingan antara dua komponen, di mana jika komponen pertama naik, ya, jadi kalau komponen pertamanya naik, maka komponen kedua justru turun atau berkurang. Jadi sebaliknya gitu, kalau pertama naik, maka komponen keduanya justru turun, berbeda dengan yang senilai tadi. Kalau yang senilai tadi, kalau pertama naik, kedua juga naik. Kalau pertama turun, kedua juga turun. Kalau yang senilai, kalau tak senilai, maka kalau komponen pertamanya itu naik, justru komponen keduanya akan berkurang gitu. Atau sebaliknya, kalau pertama turun, maka komponen keduanya justru malah naik. Itu perbedaannya. Yang dimaksud dengan tak senilai itu. Oke, ini adalah contohnya yang umum banget sering muncul di soal. Jadi sama-sama ada dua komponen kan. Ini untuk komponen pertamanya itu misalkan jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian kerja. Jadi misalnya itu ada seorang bukan seorang ya. Misalkan 5 orang itu 5 orang sedang mengerjakan suatu proyek gitu. 5 orang ini enggak kelihatan ya. Jadi misalkan itu 5 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 10 hari. 10 hari. Nah, kalau jumlah pekerjanya ditambah menjadi 10 orang gitu misalkan. 10 orang ya. Kalau 5 orang waktu penyelesaian kerjanya itu 10 hari. Kalau 10 orang berapa? Apakah ini juga akan bertambah atau justru berkurang? Logikanya kan pasti berkurang toh. Kalau pekerjaannya ditambah, maka waktu penyelesaiannya justru lebih cepat. Jadi kalau seandainya nih, kalau yang jumlah pekerjaannya ini tuh naik, maka yang ini justru akan turun gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Jumlah hewan ternak dengan waktu menghabiskan pakan. Jadi misalkan seorang peternak kambing memiliki 4 ekor kambing. 4 ekor kambing itu menghabiskan misalkan 2 karung. Kalau seandainya ternaknya itu atau kambingnya cuma ada 2 ekor. 2 ekor, apakah dia tetap membutuhkan 2 karung? Tentunya gimana nih? Kalau yang ini turun, ini bukan karung ya, ini contoh yang pertama tadi yang perbandingan senilai. Jadi ini yang untuk hewan ternak. Kalau jumlah hewan ternak, komponen keduanya waktu menghabiskan pakan. Kalau 4 ekor ini misalkan pakannya tersedia misalkan 1 karung, itu bisa habis dalam kurun waktu 1 hari. 1 hari. Nah, kalau 2 ekor kira-kira berapa hari?
apakah tetap 1 hari ataukah kurang dari 1 hari ataukah lebih dari 1 hari. Otomatis kalau ternaknya berkurang menjadi lebih sedikit, maka waktu menghabiskan pakannya justru akan lebih lama. Jadi kalau yang komponen pertama turun, justru komponen yang keduanya dia akan naik. Oke, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kalau yang komponen satu naik, satunya turun. Kalau satunya turun, satunya naik. Oke. Terus cara ngerjakannya gimana atau tipsnya gimana? Nah, tips untuk perbandingan tak senilai itu kalikan lurus. Apa? Kalikan lurus. Oke, jadi kunci untuk perbandingan tak senilai kalikan lurus. Kalau yang tadi itu yang perbandingan senilai kalikan silang. Kalau perbandingan tak senilai kalikan lurus. Oke. Jadi ini masih sama kayak yang tadi. Untuk komponen satunya saya misalkan AB, untuk komponen 2-nya saya misalkan XY. Tapi ini hanya untuk pemisalannya aja gitu. Ini komponen pertamanya jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian kerja. Jadi kalau yang tadi itu misalkan tadi itu berapa contohnya itu saya berikan jumlah pekerja 10 orang, maka pekerjaan dapat selesai dalam kurun waktu misalkan 5 hari. Terus kalau misalkan pekerjaannya ditambah menjadi 15 orang, nah ini kira-kira pekerjaan ini akan selesai dalam kurun waktu berapa hari gitu. Nah ini kalikan lurus itu, kalikan lurus sehingga misalkan ini yang ditanya, sehingga ini menjadi AX sama dengan BY. Kalau yang tadi itu AY sama dengan BX atau sebaliknya. Tapi kalau untuk yang perbandingan tak senilai itu AX sama dengan BY, kalikan lurus. Kalikan lurus. Jadi pada komponen pertama atau pernyataan yang pertama 10 orang dapat menyelesaikan waktu selama 5 hari. Kalau 15 orang berapa hari? Nah, ini dikalikan lurus. Oke. Biar lebih mudahnya kita aplikasikan ke contoh soal. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja gitu. Ini 72 orang pekerja. Jika sang mandor memutuskan untuk menambah jumlah pekerja sebanyak 24. Nah, menambah jumlah pekerja sebanyak 24. Oke, jadi pekerjanya berarti menjadi berapa? 96 ya. Menambah jumlah pekerja sebanyak 24. Terus pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, kita pakai yang ini komponen 1 dulu, ini untuk memudahkan pemahaman kita. Terus yang komponen 2-nya, komponen pertamanya misalkan apa? Waktu atau pekerjanya aja ya. Jadi 72 orang itu mampu menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 132 hari. Terus kalau pekerjanya itu ditambah sebanyak 24, berarti ini menjadi 96 orang pekerja. Pertanyaannya, berapa lama pengerjaan ini proyeknya itu? Ini kan ditanyakan kan berapa gitu. Nah, tadi kuncinya apa? Kalikan lurus ya. Kalikan lurus ini. Kalikan lurus. Berarti ini jadi yang mau dicari atau yang variabelnya yang mau dicari ini taruh sebelah kiri aja biar gampang. Berarti menjadi 96x sama dengan 72 dikali 132. 96x sama dengan 72 dikali 132. Ini dibagi 12 bisa apa enggak? 96 dibagi 12 berapa? 96 bagi 12 itu 8 ya, 8. Terus kalau 72 dibagi 12 itu 6. Masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa nih? 2. Dibagi 2 ini 4, dibagi 2 3. Terus ini kayaknya sih bisa dibagi nih. 132 dibagi 4 itu ketemu 33.
Berarti X itu sama dengan 3, tinggal 3 ini, dan 33. Berarti 99. X itu apa? Hari, ya. Hari. Oke, berarti lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu 99 hari. Oke, di sini berarti ini jawabannya ini adalah 99 hari. Oke, jadi kalau yang komponen pertamanya naik, justru komponen keduanya akan turun. Oke, gitu ya. Kalau 72 orang, pekerjaan selesai selama 132 hari. Terus kalau 96 orang dikerjakan oleh 96 orang, maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Otomatis lama pengerjaannya akan berkurang atau lebih cepat. Oke, itu adalah pembahasan dari perbandingan senilai dan tak senilai. Ingat, yang perbandingan senilai kalikan silang, kalau tak senilai kalikan lurus. Itu kuncinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol likes kalau video ini dirasa bermanfaat. Terus jangan lupa juga komen kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung seputar materi perbandingan senilai dan tak senilai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.